tidak percaya kalau ada perang suci. Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian berperang? Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian kemudian melumpuhkan orang lain yang berbeda dengan dirinya? Bukankah orang yang suci itu sudah bijaksana? Bagaimana orang yang suci masih punya dendam? Bagaimana orang yang suci harus membunuh? Tidak ada alasan. Atas nama agama dan Tuhan, membunuh tetap saja membunuh. Walaupun ada kata-kata fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya? Ngerti sekarang perang? Yuk kita sekarang tangkap makna dari Quran surat Al-Baqarah 216. Diwajibkan kepada kamu berperang. Tuntaskan baca ayatnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagimu. Jadi perangnya apa? Perangnya adalah belajar menerima yang tidak disukai dan belajar melepaskan yang kita sukai. Itu perangnya. Setuju? Jadi Quran itu tidak mengajarkan terorisme. Quran itu tidak mengajarkan kekerasan. Quran itu mengajarkan kelembutan. Makanya saya buka kajian kita hari ini dengan apa? Start the day with love. Feel the day with love. Tuhan membuka Quran surat Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan mengisinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah itu cinta kasih? Makanya di awal kajian ini saya berbicara tentang cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi cinta kekuatan positif yang semua bisa membuat semesta ini tercipta. Ya? Gitu. Jadi saya selesaikan dulu. Makanya bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa berperang? Sebenarnya perang kita dengan siapa? Kapan kita berperang untuk menerima yang kita tidak suka? Dan kapan kita sukses menerima yang kita tidak suka? Kapan? Saat kita sudah selesai dengan pikiran kita sendiri. Saya kasih tahu nih para sahabat, semua konflik kalian dengan orang lain karena kalian masih berkonflik dengan pikiranmu sendiri. Kalau kalian sudah selesai, tidak ada konflik dengan pikiranmu, percaya sama saya, kalian tidak akan pernah konflik. Yang ada, kalian akan disukai oleh semua orang. Percaya sama saya. Kalian akan disukai semua orang. Makanya yang 5 tadi, cara untuk disukai semua orang. Perhatikan itu. Karena orang yang penuh perhatian pada orang lain, itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih ada konflik dengan dirinya, memberikan perhatian pada orang lain saja, masih harus pakai syarat, bukan? Itu masalah kita. Ini masalah mental kita. Dan ini yang tidak pernah disentuh dalam kajian-kajian spiritual. Kenapa? Kajian spiritual lebih banyak mengajak kita untuk kembali ke masa lalu atau mengangan-angan masa depan yang tidak pasti. Lalu kita mengorbankan saat ini, di sini, sekarang. Padahal hidup kita di sini, saat ini, sekarang. Ya? Jadi oleh karena itu, kuasai pikiranmu. Jangan sampai ia menguasai dirimu. Entah kita dikendalikan atau kita mengendalikan, dua-duanya berisiko. Mengendalikan ada hadiahnya, dikendalikan juga ada akibatnya. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain juga bisa mengendalikan kamu. Jadi kenapa kita sering mengizinkan kita dikendalikan orang lain? Karena kita gagal dan lemah mengendalikan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Menjadi sadar berarti mengendalikan diri sendiri. Itulah pelajaran kesadaran dari saya, karena puncaknya adalah belajar untuk menemukan majikan kita yang sebenarnya, yaitu kesadaran. Jangan biarkan pikiran menjadi majikan, karena dia sangat berbahaya. Pikiran yang terganggu hanya dapat dikendalikan oleh pikiran yang positif. Jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan apapun. Jadi kita ingin mengendalikan apapun, satu kuncinya, kendalikanlah pikiran. Kita bisa mengendalikan apapun. Setelah kita menguasai pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bukan lagi orang biasa. Mau jadi orang luar biasa?
kendalikan pikiranmu. Begitu kau sukses mengendalikan pikiranmu, hari ini pun kau akan menjadi orang yang luar biasa, bukan orang biasa lagi. Pikiran memberikan hasil yang diinginkan hanya jika stabil dan seimbang. Ya, itulah pentingnya. Sampai kita mengendalikan pikiran kita sendiri, kita tidak menjalani kehidupan kita sendiri. Kita akan baru bisa menjalani kehidupan kita sendiri tepat saat kita sudah bisa mengendalikan pikiran. Selama ini kita dikendalikan oleh siapa? Jangan-jangan kita dikendalikan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita gagal mengendalikan pikiran kita sendiri. Pengendalian pikiran adalah tentang menyaring setiap informasi sebelum memasuki otak kita. Kita tidak perlu mengendalikan pikiran. Kita hanya perlu mengalir dengan alam semesta. Nah itulah ketika kita mengalir dengan alam semesta, percayalah setiap alam menyampaikan pesan cinta kepada kita, kesadaran kita akan muncul tanpa kita berupaya mengendalikan pikiran. Ya, kemarahan dapat memberikan energi pada pikiran, tetapi hanya jika itu dimanfaatkan dan dikendalikan. Jadi hati-hati dengan amarah. Nanti ada episode sendiri, saya mau bicara tentang amarah. Karena hari ini saya tidak akan mungkin, ini harus berkelanjutan. Karena dari sini nanti kalau ketidaksukaan ini terus menerus kita kembangkan, munculnya nanti jadi amarah. Dan amarah itu energi. Maaf kalau hari ini saya belum bisa menuntaskan bagaimana mengubah amarah menjadi cinta. Belum sampai ke situ. Karena ini baru slide yang ke berapa nih? Oh, ke-14. Saya tadi pagi itu bikin slide berapa? Saya juga nggak sadar. Oh, 27. Ya, jadi saya kalau udah ngetik itu jalan aja. Tahu-tahu udah 27. Saya baru buat tadi pagi. Dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Saya akan bicara spesial minggu depan tentang bagaimana mengubah amarah sebagai energi yang sangat berbahaya menjadi energi cinta. Banyak hal yang harus kita pahami. Kenapa? Maaf, saya singgung sedikit. Jika hari ini masih ada yang sering mengatakan, saya kurang apa? Pengorbanan saya kurang bagaimana? Suka begitu? Suka begitu? Sebetulnya karena kita belum belajar memberi yang tanpa syarat. Kan suka begitu? Saya kurang apa sih sama kamu? Pengorbanan saya. Wah. Suka begitu kan? Betul? Iya. Biasa itu puisi-puisi itu keluar biasanya kalau lagi konflik. Sepertinya itu puisi yang bijaksana. Padahal sedang mencerminkan betapa Anda masih sangat tolol. Karena Anda merasa seakan-akan apa yang Anda lakukan adalah sebuah pengorbanan. Sekarang ubah setiap pengorbanan menjadi suatu pemberian yang ikhlas. Karena yang sedang diberi pun bukan orang lain. Yang sedang diberi adalah Anda sendiri. Jadi stop. Semua yang ada di komunitas saya ini membicarakan kurang apa pengorbanan saya. Kok kamu memperlakukan saya seperti itu? Wah, itu puisi-puisi yang sangat-sangat rendah itu. Puisi kampungan. Dan tidak boleh terucap lagi di mulut orang-orang yang berkesadaran. Kalau kalian sudah melakukan sesuatu kebaikan, katakanlah kebaikan ini bukan suatu pengorbanan, tetapi suatu pemberian. Siapa yang diberi? Yang diberi adalah Anda sendiri. Karena tidak ada orang yang diberi kecuali Anda sendiri. Karena setiap pemberian hanya akan kembali pada Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.